Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi di hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021 dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Bekasi. Wah, puji Tuhan ya, Kak Ayu lihat sejak tahun baru ini, meskipun kita mengikuti impanya online, tetapi adik-adik di rumah selalu semangat dan sukacita, dan semakin rajin juga untuk mengerjakan aktivitas dari kakak-kakak layan. Nah, kakak layan dari sektor 1 sampai dengan pos pelayanan Karangsatria ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan ulang tahun selama sepekan ini dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021. Kiranya adik-adik selalu panjang umur, sehat selalu, dan berlimpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang bertugas di minggu ini, Kak Ayu ditemani oleh kakak-kakak yang cantik. Ada Kak Yeni. Halo adik-adik. Ada Kak Eti. Halo adik-adik. Dan ada Kak Retno. Halo adik-adik. Kami adalah kakak-kakak yang melayani di sektor pelayanan 4. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Ayu mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi gerak dan lagu. Lagu pujiannya ada gerakannya. Karena hari ini bertepatan dengan hari apa Kak Yeni? Valentine. Nah, hari Valentine, hari yang penuh kasih sayang. Jadi lagu dan gerakan kita judulnya adalah
K-A-S-I-H, kasih. Yuk adik-adik mari kita berdiri, kita latihan dulu untuk gerakan huruf kasihnya ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Ayu mau mencontohkan dulu ya gerakannya. K-A-S-I-H. Sekali lagi adik-adik, K-A-S-I-H. Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Musik. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita telah masuk dalam minggu ke-6 sesudah Epifani. Dengan penuh rasa sukacita, kita mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online di rumah masing-masing. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 338, Mari bersukaria datang kepadanya. Adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hidup kami di hari minggu-minggu kemarin ya Bapa. Hingga saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan memberikan kami tubuh yang sehat Bapa, sehingga kami saat ini dapat berkumpul untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu memimpin kami, memberkati suara-suara kami untuk kami pakai memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sobat anak-anak. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan membaca litani pujian. Litani pujian kita hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32 yang berbunyi demikian. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Retno untuk kelas TK dan Kak Eti untuk kelas anak kecil dan kelas anak tanggung, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan, bait yang pertama dan yang kedua.
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya, untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Bapa, karena Tuhan selalu menjaga akan kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kami kekuatan serta kesehatan. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak juga ya Tuhan, karena Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu pagi yang indah ini. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin membaca firman Tuhan dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti setiap kata yang dikeluarkan oleh kakak layan kami, sehingga kami juga dapat menjalankannya di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu yang setia siap untuk menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat pada 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 yang akan dibacakan Kak Eti dan Kak Retno secara bergantian. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sudah dibuka? 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Mari kita membacanya. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah perintah baru yang juga telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Haleluya.
Selamat pagi adik-adik. Ada yang masih ingat? Tadi di awal sebelum kita ibadah, kita menyanyikan satu buah lagu. Ayo siapa yang masih ingat? Ayo, Karetno bantu ya. K-A-S-I-H. Sekali lagi, pasang telinganya. Karetno bantu nih. K-A-S-I-H. Dibacanya? Ya, kasih. Jadi Karetno mau bercerita tentang kasih yang sudah diajarkan Tuhan Yesus buat kita semua. Seperti gambar berikut ini. Di sini ada gambar selamat datang di sekolah minggu. Sekarang kita menyebutnya IMPA. Ada yang tahu arti IMPA? I, ibadah. H, hari. M, minggu. P, pelayanan. A-nya, anak. Jadi ibadah hari minggu pelayanan anak. Bisa diucapkan secara cepat IMPA-nya? Ibadah hari minggu pelayanan anak. Mesti diingat adik-adik. Sekarang IMPA bukannya sekolah minggu ya. Oke? Nah, sekarang Karetno mau tanya. Ada yang tahu artinya kasih? Ayo, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Yang tahu artinya kasih itu apa? Tadi kita sudah bernyanyi K-A-S-I-H, tapi ada yang nggak tahu tuh kasih itu apa artinya. Nah, Karetno kasih tahu. Kasih adalah tindakan atau perbuatan dalam memberi perhatian dan kebaikan. Karetno ulang. Karetno sekarang ngomongnya dua kali supaya adik-adik di rumah tuh ingat ya. Kasih adalah tindakan, perbuatan dalam memberikan perhatian dan kebaikan. Kepada siapa? Ada yang tahu kepada siapa? Kepada semua orang. Nah, Karetno juga punya contoh kasih itu apa sih, Kak? Pasti adik-adik masih pusing nih, bingung. Dari tadi Karetno tuh ngomonginnya kasih terus, tapi aku tuh nggak tahu kasih itu apa sih contohnya, Kak? Nah, daripada adik-adik bingung, mikirin, melamun apa itu kasih, Karetno tunjukin gambar aja ya, oke? Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, kasih yang pertama, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Gambarnya sudah adik-adik lihat, seperti ini contoh kasihnya. Adik-adik selalu rajin mengikuti IMPA setiap hari Minggu. Jam berapa? Jam 8 pagi. Nah, selain mengikuti IMPA, ada juga nih di dalam videonya Kakak Layan menugaskan untuk mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya seperti berikut ini contohnya. Adik-adik bisa lihat tuh aktivitas-aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan. Tadi yang pertama, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kasih kita kepada orang tua. Orang tua itu siapa aja sih adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Jangan salah, nanti adik-adik menyebutnya. Ada yang bisa menjawab orang tua itu siapa aja kira-kira? Ya, orang tua itu mama, papa, oma, opa. Ya, itu disebut orang tua. Sekali lagi, Karetno mau tanya orang tua di sini siapa aja sih adik-adik? Pertama, ya mama. Yang kedua, papa. Ketiga, oma. Keempat, opa. Ya. Nah, contohnya apa, Kak? Kasih kita kepada orang tua. Karetno kembali menampilkan gambar berikut ini. Coba adik-adik lihat. Gambar apakah ini? Oh, Kak, ternyata perbuatan kasihnya itu dia sedang membantu orang tuanya di rumah, sedang mencuci piring.
Betul. Siapa yang di rumah suka melakukan gambar yang adik-adik lihat? Suka membantu orang tua mencuci piring, nyapu, ngepel, ngelap-ngelap meja, nyuci mobil. Good. Nah, yang contoh berikutnya bisa juga adik-adik kasih kepada orang tua itu dengan cara perhatikan gambar berikut ini lagi. Gambar apa? Oh, itu maka ada anak yang sedang berdoa. Berdoa buat siapa? Buat orang tuanya. Nah, karena orang tuanya itu sudah mengasihi adik-adik, jadi adik-adik balas dengan mengasihi orang tua kita dengan cara berdoa, minta kesehatan kepada Tuhan Yesus, minta perlindungan kepada Tuhan Yesus buat orang tua kita. Nah, minta apa adik-adik? Berkat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam poin 3. Kasih kita kepada sesama, semua orang. Yang dimaksud kasih kita kepada sesama atau semua orang itu apa? Bisa kepada adik, kakak, teman-teman, tetangga kita, orang-orang yang kita jumpai di jalan. Itu yang disebut kasih kita kepada sesama, semua orang. Nah, Kak Retno kasih gambar aja supaya adik-adik tuh tidak pusing lagi. Kasih gambar tentang poin yang ketiga, kasih kita kepada sesama. Perhatikan gambar berikut ini ya. Tereng rere. Sudah dilihat gambarnya apa? Ya, gambar menjaga adik. Itu artinya apa? Si kakak berbagi kasih dengan adiknya. Dia mau menjaga adiknya di rumah. Siapa yang di rumah seperti itu? Suka menjaga adiknya di rumah. Pinter. Nah, sekarang Kak Retno punya gambar yang kedua. Berbagi kasih dengan sesama. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa adik-adik? Ternyata gambar sedang bermain bersama tuh. Nah, itu juga termasuk kasih dengan sesama. Nah, atau bisa juga nih adik-adik, ketika adik-adik tuh jalan sama mama, papahnya. Terus ada yang nanya nih adik-adik. Terus ada yang tegur adik-adik. Nah, adik-adik jawab tuh dengan senyum. Nggak boleh cemberut kalau jawab, kalau ditanya orang. Nah, itu juga termasuk kasih kepada sesama. Nah, tadi Kak Retno sudah menjelaskan kasih kita kepada Tuhan Yesus yang pertama, yang kedua kasih kita kepada orang tua, yang ketiga kasih kita kepada sesama. Nah, kakak juga punya contoh perbuatan yang tidak mengasihi. Kak Retno ulang ya. Kak Retno juga punya contoh perbuatan yang tidak saling mengasihi. Kak Retno juga punya contoh gambarnya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa? Ayo. Gambar apa? Ada seorang anak yang marah-marah. Bagaimana marah-marahnya? Sampai mulutnya kebuka lebar. Hah, gitu ya adik-adik ya. Nah, coba perhatikan deh gambarnya deh adik-adik. Mukanya jelek banget ya kalau sedang marah-marah seperti itu ya. Kak Retno juga yakin nih kalau adik-adik di rumah tuh kalau lagi marah-marah seperti gambar ini nih, mukanya jelek banget. Ya, coba tanya deh sama mama atau papahnya. Mah, adek atau kakak kalau marah kayak ini nih, muka adek emang jelek ya mah ya? Coba tanya kalau nggak percaya apa yang Kak Retno bilang. Pasti muka adik-adik tuh jelek banget. Aduh, Kak Retno aja nggak mau lihat kalau ada adik-adik yang suka marah-marah karena mukanya jelek banget. Ya, nah
Selanjutnya ada contoh berikut ini. Kareto juga punya gambar. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Tereng. Gambar apa ayo yang sudah lihat? Sama juga Kak. Gambar anak-anak yang lagi marah juga. Iya, tapi ini anak-anaknya lagi marah, anak perempuan. Marahnya seperti apa? Marahnya bibirnya maju 5 meter. Kareto lihat juga ini jelek banget kalau adik-adik marah seperti ini. Mulutnya sampai maju 5 meter. Coba kalau nggak percaya, adik-adik tanya deh sama mama papanya. Sekarang nih Karetno kasih kesempatan. Nah, coba tanya, "Mah, Pa, emang kalau aku marah-marah seperti itu tuh yang digambar yang bibirnya maju tuh 5 meter, emang kok jelek banget ya, Mah?" Pasti mamanya jawab, "Emang, iya, adik kakak jelek banget kalau marah-marah seperti itu." Nah, contoh terakhir nih, Kareto kasih gambar yang terakhir. Adik-adik lihat nih gambarnya seperti ini. Nah, lihat apa? Ya, gambar adik dan kakak sedang berkelahi. Kareto tuh ngambil contoh itu yang adik-adik di rumah sering lakukan. Benar apa benar yang Karetno bilang? Jangan malu-malu. Siapa yang di rumahnya suka seperti itu, marah-marah sampai mukanya jelek? Ayo tunjuk tangannya yang tinggi. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ya. Nah, adik-adik, tadi Karetno sudah menjelaskan perbuatan yang tidak ada kasih. Nah, Tuhan Yesus tuh tidak pernah mengajarkan kita nih, kakak, adik-adik, seperti gambar yang sudah kita tadi saksikan bersama ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Berbagi kasih nih. Ya tadi kita kasih, yang kita sudah nyanyikan bersama kakak Layan, berbagi kasih kepada siapa? Kepada semua orang. Setiap hari kita lakukan. Supaya apa adik-adik? Kita berbagi kasih kepada semua orang tuh setiap hari. Ayo. Supaya apa? Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus yang di surga bangga nih dan senang serta tersenyum melihat anak-anaknya melakukan kasih terhadap sesama. Dan orang lain nih yang melihat kita nih di sekitar kita nih, kita membagikan kasih kepada sesama, kepada semua orang, juga ikut senang, bangga. Karena apa? Oh, anak Tuhan Yesus itu pintar ya. Ternyata Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada anak-anaknya tuh yang baik-baik. Sehingga anak-anaknya Tuhan Yesus itu dimanapun mereka berada, mereka tuh selalu berbagi kasih. Ya, oke. Jadi Kak Retno harap adik-adik di sini berbagi kasihlah kepada semua orang. Seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kakak dan adik-adik yang di rumah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi adik-adik pada pagi hari ini mengikuti INPA Online. Pada pagi hari ini KIT akan menerangkan atau membawakan firman tentang kasih. Adik-adik tahu arti daripada kasih? Coba ada yang tahu? Tolong bantu KIT. Kasih itu, betul, kasih itu adalah perbuatan baik ya, perbuatan yang menyenangkan,
Kalau kita bilang bahwa kita mengasihi seseorang, kita harus nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Contohnya, sekarang Kak Eti mau kasih contoh. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Yesus, kita harus nyatakan itu dalam bentuk perbuatan kita, tingkah laku kita. Yaitu, adik-adik mesti mengikuti IMPA online setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu adik-adik boleh bangun pagi jam 8, boleh mengikuti ibadah itu sampai selesai. Itu perbuatan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik mengerjakan aktivitas dengan baik, dibantu mama atau papa, dan adik-adik menunjukkan kepada kakak layan bahwa adik-adik mengikuti IMPA online dan adik-adik membuat aktivitas ini setiap minggu. Sekarang Kak Iti mau menerangkan kalau kita mengasihi orang tua kita. Contohnya, pagi-pagi adik-adik bangun, dibangunkan orang tua untuk mengikuti ibadah. Adik-adik tidak marah-marah mengikuti apa yang orang tua inginkan untuk kebaikan adik-adik. Adik-adik duduk yang manis mengikuti IMPA dengan baik. Adik-adik di rumah juga mengasihi orang tua, membantu, menuruti semua perintah. Itu contoh yang kedua. Kalau adik-adik mengasihi sesama, bukan hanya yang di dalam rumah saja, kakak, adik, tante, om, opa, oma, tetapi adik-adik juga mengasihi orang yang di luar rumah. Contohnya, pada waktu adik-adik sebelum COVID, adik-adik kan bersekolah. Nah, di sekolah itu adik-adik berbagi kasih dengan sesama. Kita mengasihi teman kita. Kita jangan melihat, oh dia tidak menaik mobil seperti saya, tapi dia jalan kaki. Adik-adik tidak boleh seperti itu. Kalau adik-adik mengasihi, adik-adik tetap mengasihi, membantu dia, memberikan pertolongan, tidak memandang agama, tidak memandang bahwa dia bukan saudara saya, Kak. Dia bukan seperti orang tua saya yang punya harta, tetapi kita melihat kasih Yesus yang ada, yang kita rasakan. Tuhan Yesus itu mengasihi kita terlebih dahulu daripada kita mengasihi Dia. Nah, itu adik-adik harus camkan di dalam kehidupan adik-adik supaya adik-adik menjadi anak-anak yang anak-anak terang, bukan anak-anak yang hidup di dalam kegelapan. Coba adik-adik perhatikan. Kalau kita hidup di dalam kegelapan seperti kita mati lampu di rumah, kita nggak bisa melihat yang indah, kita tidak bisa melihat yang baik, tetapi kita rasa tertekan, tertutup. Tetapi hidup di dalam terang itu hidup yang penuh sukacita adik-adik. Tidak ada marah-marah, tidak ada merenung, tidak ada tidak senang atau apapun, perasaan sedih tidak ada. Tapi kalau kita hidup di dalam terang itu, kita boleh melakukan firman yang kita telah dengar itu di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, ya. Adik-adik mengasihi siapapun, mau mbak di rumah, mau siapapun yang datang, yang berkunjung ke rumah adik-adik, tetap kita boleh memberikan kasih, kita nyatakan itu kasih di dalam kehidupan adik-adik supaya adik-adik boleh bersukacita di dalam kehidupan. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga kita itu juga harus menyatakan kepada sesama yang kita kasihi. Karena itu adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Februari, yaitu Valentine Days, hari kasih sayang. Jadi kasih sayang itu adik-adik boleh bagikan ke mama papa dalam bentuk coklat atau dalam bentuk sesuatu yang adik-adik ikhlas memberinya, sehingga terciptalah situasi atau suasana yang menyenangkan, sehingga adik-adik merasa gembira. Dan adik-adik mengasihi itu bukan tunggu tanggal 14 Februari saja, tetapi adik-adik mengasihi sepanjang hari, sepanjang hidup adik-adik, selalu mengasihi, mengasihi, dan mengasihi. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Halo adik-adik, minggu ini kita akan membuat kartu ucapan berbentuk hati atau love. Alat dan bahan yang adik-adik butuhkan adalah kertas berwarna, bisa dari karton asturo, kertas buffalo, atau kertas origami yang adik-adik punyai di rumah. Kemudian ada alat tulis, dapat pulpen maupun pensil ataupun spidol, dan juga gunting. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan cara membuatnya. Yang pertama, adik-adik dapat membuat pola hati atau love di atas kertas berwarna yang adik-adik punya di rumah. Kemudian, adik-adik gunting sesuai pola yang sudah dibuat. Untuk adik-adik kelas TK, jangan lupa minta bantuan mama, papa, atau kakak ya untuk mengguntingnya. Setelah jadi kartunya, di tengah pola kartu hati atau love yang sudah adik-adik buat, adik-adik dapat menulis di depan kartu ditujukan kepada siapa, dan di bawahnya ditulis nama adik-adik ya. Kemudian, di dalam kartu, adik-adik tuliskan ayat Alkitab yang terambil dari surat 1 Yohanes 2 ayat ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Demikian cara membuatnya. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk difoto pada saat adik-adik memberikan kartunya kepada orang yang adik-adik sayangi, dan foto aktivitas adik-adik di rumah. Dikirimkan ke kakak layan sektor melalui WA, dan hasil dari tugas adik-adik yang telah dikirimkan minggu depan akan di-share ke dalam video IMPA berikutnya, yaitu tanggal 21 Februari 2021. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar bersama dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 303, Ya Tuhan Kau Lihat. Ya Tuhan Kau lihat kelakuanku, jadikan sesuai dengan maksud-Mu. Ku ingin lakukan yang Tuhan pesan, menyatakan kasih kepada teman. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, karena tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak layan tentang kasih. Biarlah ya Tuhan, kami dapat menerapkan kasih yang sudah Tuhan Yesus ajarkan lebih dahulu buat kita sebagai anak-anak ya, kepada semua orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pendeta kami ya Tuhan, Ibu Diana dan Ibu Marlis. Tuhan yang baik, Tuhan mau menjaga akan Ibu pendeta kami beserta keluarganya ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan mau memberikan selalu perlindungan, kekuatan, sehingga apa yang mereka jalankan sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menyebarkan tentang kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak yang setia, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, selalu kami bisa mendengarnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi para presbiter, diaken ya Tuhan,
yang juga membantu di dalam pelayanan di Gereja Immanuel di Bekasi ya Tuhan. Tuhan juga mau memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, semangat di dalam mereka melayani, sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat pelayanan anak ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, sampai hari ini ya Tuhan, sampai di ibadah ini ya Tuhan, kami masih melakukan ibadah secara online. Tapi kami bersama-sama bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik sehingga Tuhan Yesus selalu mempersiapkan di dalam setiap ibadah online, sehingga firman Tuhan dapat selalu kami dengar setiap hari minggunya, dan firman Tuhan dapat kami jalankan setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak pelayan kami yang terkasih. Tuhan menjaga anak-anak pelayan kami yang terkasih dari sektor 1 sampai sektor 9 serta Pospel Karang Satria. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan selalu menjaga akan adik-adik terkasih kami ini. Tuhan selalu memberikan kesehatan buat adik-adik terkasih kami ini. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan juga selalu memberikan sukacita buat adik-adik walaupun ibadah kami masih dalam online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak layan ya Tuhan, kakak-kakak layan dari sektor 1 sampai sektor 9 serta Pospel Karang Satria yang begitu setia, yang begitu taat untuk melayani di dalam kategori pelayanan anak, berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, mempersiapkan hatinya Tuhan untuk membuat ibadah online yang akan adik-adik lakukan di rumahnya masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan selalu memberkati kakak-kakak layan kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami akan selalu rutin. Kami bersama-sama untuk mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini. Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur di pagi hari ini karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan atau yang diberitakan oleh kakak-kakak layan kami. Tuhan Yesus, biarlah firman yang adik-adik kami dengar semua itu boleh mereka nyatakan kasih itu untuk semua orang. Biar firman itu tidak diam di dalam hati, sehingga firman itu boleh berdiam dan menguasai hati daripada adik-adik kami, sehingga mereka boleh menerapkan itu di dalam kehidupan, baik di luar maupun di dalam rumah dan sesama. Kami mau berdoa Bapa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa khusus untuk kepala negara kami, Bapak Jokowi, Presiden kami. Tuhan Yesus, Engkau mau memberikan selalu perlindungan, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga ia boleh memimpin negara kami dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk permasalahan yang sedang dihadapi negara kami ini. Sudah setahun lamanya kami mengalami virus COVID-19 yang ada di negara kami. Tuhan Yesus, banyak korban, banyak orang meninggal karena virus tersebut. Tetapi Tuhan Yesus, berikan halaulah penyakit itu, virus itu keluar dari negara kami Bapa, supaya kami bangsa Indonesia tetap sehat, tetap boleh menjadi negara yang makmur, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Berkati presiden kami, berkati wakil, bahkan seluruh aparat dari yang tertinggi sampai di desa-desa.
peliharalah bangsa kami dengan baik Tuhan, dan biarlah kami boleh kembali lagi untuk beribadah seperti sedia kala. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bencana-bencana yang ada di negara kami, gempa bumi, tanah longsor, banjir yang kami sedang hadapi. Tuhan, berikanlah kasih-Mu, ulurkan tangan pengasihan-Mu, sehingga rakyat kami semua boleh terlindung dan nyatakan kemuliaan-Mu Bapa, pertolongan-Mu, bahkan mujizat-Mu bagi negara yang kami kasihi, negara Indonesia. Kami serahkan negara dan bangsa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk Mama Papa. Tuhan berkati Papa dan Mama dengan kesehatan, dan Tuhan juga berkati dengan kebahagiaan hanya di dalam-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Tuhan Yesus juga berikan kekuatan bagi mereka yang terkena COVID-19 Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan Yesus dalam doa syukur. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami dalam sepanjang hidup kami, dari kami bangun tidur Tuhan hingga pada sekarang ini kami masih dapat beribadah ya Tuhan. Tuhan, dalam doa ini kami mau membawa persembahan kami, berkatilah tangan-tangan yang telah memberi, kiranya persembahan ini dapat berguna hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, mulai hari ini hendaklah adik-adik dapat melakukan firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengar, yaitu dengan menunjukkan sikap mengasihi sebagai tanda bahwa kita pun adalah anak-anak Allah. Jika kita dapat mengasihi semua orang, siapapun dia,
maka kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Setiap perbuatan yang baik dan berguna yang kita lakukan akan menjadi berkat Tuhan, yaitu tanda penyertaan Tuhan Allah bagi lingkungan di sekitar kita. Mari kita berjanji untuk selalu mengasihi semua orang, menyayangi semua orang yang kita jumpai, baik di rumah maupun di tempat dimanapun kita berada. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 359, Sudah Waktunya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur kepada Engkau. Berterima kasih karena Engkau sudah pimpin ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus mau memberikan adik-adik kami sukacita, kasih yang sudah diberitakan di dalam firman pada pagi hari ini. Tuhan, boleh mereka jabarkan, mereka tuangkan kepada adik-adik yang lain atau orang di sekitar mereka. Tuhan Yesus juga mau memberkati adik-adik kekasih kami supaya mereka juga dalam keadaan sehat. Untuk minggu depan mereka boleh dengan setia mengikuti ibadah online tiap hari Minggu jam 8 pagi. Bapa dalam surga, kami mau serahkan ungkapan syukur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.